Perkenalkan, nama saya Iqbal Maulana Ramadan, NPM 1921020110. Saya dari Prodi Hukum Tata Negara kelas A, Syariah. Jadi di sini saya akan membahas tentang pelajaran sosiologi politik, yang mana di materi hari ini membahas tentang komunikasi politik. Oh ya, apa itu pengertian dari komunikasi politik? Komunikasi politik adalah komunikasi yang diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh sehingga masalah yang dibahas oleh kegiatan komunikasi ini dapat mengikat semua warganya dengan sanksi yang ditentukan bersama melalui lembaga politik. Adapun komunikasi politik adalah suatu proses penyampaian aspirasi atau pesan dari masyarakat kepada pemimpin yang memiliki kewajiban bersama untuk bekerja dan berbuat untuk kemaslahatan dan kepentingan bangsa dan negara serta agama. Sebaiknya komunikasi politik yang dilakukan oleh pengusaha atau pemimpin dalam rangka memberi pemahaman kepada masyarakat tentang kebijakan dan keputusan, sehingga tidak terjadi konflik dan kesalahpahaman dalam kehidupan bernegara. Ross dan Althoff berpendapat komunikasi politik sebagai proses ketika informasi politik yang relevan ditentukan dari suatu bagian sistem politik ke bagian lainnya, dan di antara sistem sosial dengan sistem politik. Dan ada Mariam Budiarjo berpendapat juga komunikasi politik sebagai salah satu cara menyalurkan pendapat atau aspirasi masyarakat serta mengatur sedemikian rupa untuk diperjuangkan menjadi kebijakan politik. Terus ada proses komunikasi politik. Jadi proses komunikasi politik terdiri dari pengirim pesan politik, saluran atau saran pesan politik, umpan balik dari pesan politik, dan pendengar pesan politik yang disampaikan. Yang kedua, pengirim pesan disebut komunikator atau komunikator politik pada dasarnya adalah semua orang yang berkomunikasi tentang politik. Jadi mulai dari obrolan warung kopi hingga sidang parlemen yang berbicara tentang keputusan dan kebijakan dalam kehidupan berbangsa. Terus ada juga menurut Abu al-Ala Maudi dalam tafsir Tahim Al-Quran tersebut penjelasannya beberapa ayat terkait dengan prinsip komunikasi dengan Islam. Politik di Indonesia. Dalam sejarah Republik, komunikasi politik ini berawal dari proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Masuk ke pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, hingga Orde Reformasi tahun 1998 telah mengalami gejolak komunikasi politik yang berdampak kepada gelombang demokrasi yang berujung pada reformasi, demokrasi, dan pemilihan umum. Pada masa Habibie pula lahirlah Undang-Undang Nomor 41 atau 1999 tentang pers yang jauh lebih menjamin kebebasan pers dibandingkan berbagai undang-undang dan peraturan sebelumnya. Dalam undang-undang ini tidak diperlukan lagi izin penerbitan atau istilah lain terhadap jenis izin ini. Pemerintah pun sudah tidak bisa melakukan beridal. Bahkan terdapat ancaman penjara selama 2 tahun bagi siapa saja yang secara melawan hukum melakukan tindakan atau menghalang-halangi kerja pers. Ada juga gejolak komunikasi. Gejolak komunikasi ini didukung oleh peran hukum tata negara. Jadi peran hukum tata negara ini sangat membantu ketika ada gejolak komunikasi. Ketika hukum tata negara dikaitkan dengan komunikasi politik, maka hukum tata negara dikaji dalam arti luas yang memiliki sifat dinamis dengan objek kajiannya adalah negara.
Dalam ilmu hukum tata negara terdapat dua struktur ketatanegaraan, yakni yang pertama ada suprastruktur politik, yakni segala sesuatu yang berkaitan dengan alat kelengkapan negara, berupa kedudukan, kekuasaan, wewenang yang diatur dalam konstitusi negara. Yang kedua, infrastruktur politik meliputi 5 aspek, yakni partai politik, golongan kepentingan komunikasi politik, golongan penekan, dan tokoh politik. Jadi ada unsur komunikasi. Jadi unsur komunikasi adalah sumber, pesan media, penerima, efek atau pengaruh, tanggapan baik, dan lingkup. Jadi ada juga dimensi politik. Dimensi politik yang pertama sebagai studi kelembagaan atau institusi atau sebagai institusi negara. Yang kedua sebagai studi kekuasaan. Menurut Sidney Hillman, politik adalah perjuangan memperoleh kekuasaan, menjalankan kekuasaan, mengontrol kekuasaan, serta bagaimana menggunakan kekuasaan. Terus ada komunikasi politik menurut Susanto 1985.2. Komunikasi politik sebagai komunikasi yang diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi ini dapat mengikat semua warganya melalui suatu. Yang terakhir ada unsur-unsur komunikasi politik. Dalam komunikasi politik, sebagaimana halnya ada dalam ilmu komunikasi, terdapat 3 unsur penting yang selalu tampak dalam setiap komunikasi yang dilakukan manusia, yaitu sumber informasi komunikator, saluran media, dan penerima informasi atau sasaran atau target informasi. Sumber informasi dapat berasal dari seseorang atau institusi yang mempunyai data dan bahan informasi atau pemberitaan, wacana atau gagasan untuk disebarkan kepada masyarakat luas. Saluran adalah media yang digunakan oleh penyampaian atau sumber informasi untuk kegiatan menyampaikan segala informasi, pemberitaan, wacana atau gagasan berupa media interpersonal yang digunakan secara tatap muka maupun media massa yang digunakan untuk masyarakat luas. Adapun penerima informasi atau sasaran target adalah orang atau kelompok dan masyarakat yang menjadi sasaran informasi atau pihak yang diterpa informasi. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.